kita tuh boleh bangun jam 3 ya Om. Karena itu kan kayak buat sholat tahajud kan bagus ya Om ya. Jam 3 itu karena katanya zat Allah turun. Widih. Sekolah di mana sih? Aku kuliah di Pinus University di Jakarta Barat. Kuliah apa sekolah? Kuliah. Itu kayak banyak siswa atau enggak mahasiswa dari seluruh Indonesia yang gabung ke situ ke Malaysia buat ngejalanin konferensi itu gitu. Tapi ada juga sih, bukan Indonesia deh. Skalanya tuh skala Asia Tenggara. Ngapain gitu? Ngapain? Itu kan sebenarnya kita tertarik ikut konferensi itu bukan karena konferensinya, tapi karena memang belum pernah ke Kuala Lumpur. Jadi kayak ya udah sekalian main, sekalian dapat ilmunya gitu, ketemu sama orang-orang pinter gitu. Kegiatannya di sana. Lihat ini, tiba-tiba lihat ketika lagi kayak lagi ngasih presentasi gitu atau apa? Oh ya, presentasi ya. Iya, apa yang dipresentasikan? Oh, presentasiin. Maksudnya itu gitu. Ngapain sih kayak punya keahlian aja gitu maksudnya? Oh gitu, itu sebenarnya modal nekat. Tapi kan kalau kita nggak coba nggak bakal tahu ya. Itu pertama kali teteh juga buat ikutin acara skala besar kayak gitu ke luar negeri. Dan ternyata banyak ketemu teman-teman yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata pinter-pinter banget gitu kan. Tuh, terus di situ tepatnya di Asia Pacific University Malaysia. Jadi di ruangan gitu kita kampus tour tapi presentasi setelah itu. Jadi kayak pakai kemeja hitam-hitam gitu formal, terus kayak jadi di situ ada presentasi kelompok, ada presentasi individu juga. Yang kelompok udah selesai, kalau kelompok nggak begitu deg-degan ya, walaupun ngomongnya full bahasa Inggris, tapi namanya kelompok gimana sih, ada teman-teman gitu kan. Tapi setelah kelompok selesai barulah giliran individu satu-satu presentasi gitu. Cuma sayang kemarin nggak ketemu sama ini ya. Siapa? Upin Ipin. Kebetulan nggak ke Kampung Durian Runtuh, jadi nggak ketemu. Ini sayangnya aja ini nggak ke Kampung Durian Runtuh. Ikan dulu ya. Oke, siap. Upin Ipin itu siapa sih? Upin Ipin. Tiba-tiba kan menjadi salah satu tokoh favorit di Indonesia. Tapi Om tahu nggak kalau di Upin Ipin itu di Malaysia nggak seterkenal itu tahu ternyata. Oh gitu? Iya, lebih terkenal di Indonesia ternyata. Nah kenapa ya? Nggak tahu ya. Mungkin marketingnya di Malaysia kurang kali. Atau karena di Indonesia penyuka durian, misalnya juga sama ya. Kalau hubungannya dengan Kampung Durian itu. Kenapa ya bisa gitu ya? Nanti itu mah harus ngobrol sama Om Rawing ya. Iya, itu lebih nyambung nanti ya. Kalau itu Upin Ipin nanti ngobrol sama Om Rawing. Satu lagi dan dua lagi dan tiga lagi. Ngobrol agak serius boleh nggak? Tapi gak ngejamin jawabannya sesuai harapan ya. Karena ini dadakan. Iya, siap. Saya pingin denger obrolan tentang politik dari seorang Ika. Aduh, gimana nih Om? Bangsa itu sebenarnya gimana sih? Peta politik negeri ini. Politik di Indonesia tahun ini ya. Obrolin lah menurut Itulah Ika. ya. Karena kalau Om udah pusing gitu kan, udah pusing. Ya, gue ini orangnya nggak into politik. Karena memang keluarga aku bukan keluarga politik ya. Terus kedua, emang kampus aku nggak memperbolehkan kita menyuarakan. Jadi kayak demo-demo gitu Om, ke DPR gitu. Ke kampus-kampus lain itu boleh, tapi BINUS tuh nggak boleh. Karena kalau BINUS itu ketahuan demo, dia ancamannya di drop out. Gitu. Jadi kayak nggak boleh, harus netral gitu. Gitu. Terus politik di Indonesia, gimana nih guys? Takut guys. Menurut aku penuh tantangan ya, sangat penuh tantangan. Ini kebetulan banget Om nanya politik tanggal 20 lagi pelantikan. Oh iya, bener ya. Betul banget ya. Pelantikan ya. Iya, hari ini pelantikan. Tadi pagi. Ya berarti pas dong Om nanya ini dong. Atau gini lah, harapan seorang Tevika tentang kondisi negara kita inginnya seperti apa sih? Oke. Politik di Indonesia saat ini tuh sangat nggak memprihatinkan banget sih. Nggak memprihatinkan banget sih. Iya sih, terus. Ya. Tapi memang banyak tantangan terutama buat generasi muda gitu kan. Aku sebagai Gen Z, generasi Z gitu. Iya. Aku tuh berharap
suara kita tuh lebih didengar sama orang-orang politik, sama orang-orang di pemerintahan. Nggak cuma dengar dari elit politiknya aja gitu Om. Karena mau bagaimanapun kan generasi aku ini kan yang bakal memimpin bangsa sebentar lagi kan. Nah jadi bukan kita nggak mau ngikutin gaya old style-nya mereka, cuman merekanya harus lebih transparan ke kita. Kayak apa sih yang sebenarnya terjadi, tolong dong dengerin aspirasi kita kayak gitu. Terus dengan kondisi politik, kondisi pemerintahan yang sekarang ini, agak takut buat generasi aku, buat nanti di dunia kerja tuh kayak gimana, susah nggak ya dapet kerja gitu loh. Gitu loh, karena kan banyak banget black campaign, nepotisme kayak gitu kan ya Om, udah dinormalisasi. Jadi gimana kita yang nggak punya link Om perusahaan, apa nggak pemerintah ini gimana masa depannya? Gitu. Seandainya pertanyaan itu dibalik, Teh Pika yang memiliki kekuasaan itu, apa yang akan Anda lakukan dalam memimpin negeri ini? Kebetulan kalau misalnya aku memang punya privilege seperti itu, insya Allah ya. Ini calon presiden 2069. kita dengarkan. Kumaha. Kebetulan kalau memang aku punya privilege seperti itu, aku bakal mempergunakannya dengan baik, tapi nggak merugikan orang juga. Kalau sekarang kan banyak banget ya yang ngerugiin banget kan. Dan kalau misalnya aku punya privilege yang aku merasa kayak, aduh ini agak bahaya nih kalau orang tahu nih, ini agak intermezzo. Aku nggak bakal yang pamer apa gimana gitu Om, kayak pakai jet pribadi gitu. Aku nggak bakal pamer Om. Udah tuh jadi konsumsi sendiri. Tapi awas loh, ini keceplosan. Nggak apa-apa itu. Maksud keceplosan ini? Berarti kan itu yang sedang terjadi, makanya Tipika punya pikiran-pikiran seperti itu. Ya memang itu nyata kan? Nggak tahu. Ya memang nyata guys. Lihat ya berita. Oke. Jadi ya. Teh terus ini. Sebagai gender ya. Sebagai gender sebagai perempuan. Oh, ya? Kita ngebahas nama Tipika sebagai perempuan. Ada nggak kepedulian? Jadi misalnya gini. Tipika kalau seandainya hari ini ikut terlibat dilantik sebagai menteri, bukan itu ya pelantikan ya? Sebagai menteri akan memilih menjadi menteri apa gitu ya maksudnya? Sesuai kemampuan teteh ya. Kalau mau dilihat dari kerennya, kalau mau dilihat dari kerennya, kayaknya keren banget kalau jadi menteri pertahanan, keren banget ya. Ya makanya tadi. Kalau dari keren, menteri pertahanan ya. Itu kan kayak. Tapi kan kalau mau jadi menteri pertahanan kan harus ada basic pertahanan yang entah itu tergabung dalam TNI kayak gitu kan ya. Intinya harus ada histori pernah mengabdi negara gitu kan. Tapi kan aku nggak ada ya. Nah maksudnya Om itu mau ngarahin tadi, kenapa Tipika nggak punya dalam perspektif gendernya itu gitu? Memang nggak punya kepedulian terhadap perempuanan, memilih pertahanan, nggak misalnya menjadi saya ingin memilih ini, memilih menteri percantikan perempuan Indonesia gitu maksudnya. Itu kan gitu. Dalam konteks keren ya. Itu kan bukan konteks gender. Kalau dengan konteks teteh yang perempuan dan mempunyai mimpi, tetap mau jadi menteri. Itu loh apa sih namanya, pemberdayaan wanita dan perempuan, anak-anak dan perempuan, itulah intinya gitu. Nah berarti kan karena tapi kan juga punya pikiran hari ini perempuan kita itu atau anak-anak kita itu atau itu apa yang sedang terjadi dengan perempuan dan anak-anak gitu. Karena pemberdayaan perempuan, berarti kan perempuan tuh diberdayakan. Apa? Ada kasta enggak di kita tentang laki-laki dan perempuan? Wah ada dong. Ada ya? Ada. Mau kita tutup mata pun bakal kelihatan ya kayak gitu ya. Gini, ada dua namanya Om. Ada kesetaraan gender sama kesetaraan seksualitas. Itu beda. Kesetaraan gender, kesetaraan seksualitas. Ini jemaah sawahiyah pasti pusing. Beda. Kita dengarkan ya. Nah, kalau kesetaraan gender itu gimana kita tuh bisa menyamaratakan perempuan dan laki-laki itu mempunyai kesempatan yang sama di dalam pendidikan, dunia kerja, kesempatan gitu-gitu. Kalau kesetaraan seksualitas tuh nggak bisa harusnya, karena kan kita ini diciptakan oleh Allah kan, misalnya aku sama Om itu kan beda. Mau sekuat aku apapun itu kan tetap aja Om bakal lebih kuat, karena memang
Om itu udah didesainnya seperti itu gitu. Cuman kayak gini om saya, kamu dong yang ngangkat galon katanya kesetaraan gender gitu ya. Contohnya nih, gitu. Terus saya om bilang kayak gitu ke aku. Ya nggak bakal bisa, kan kekuatan kita beda. Gitu loh. Itu seksualitas sama gender tuh beda. Kalau seksualitas tuh lebih ke apa namanya? Kondisi tubuh tuh kayak gitu. Iya. Kalau gender itu lebih ke persepsi masyarakat. Yang gitu. konsentrasi kita ke kesetaraan gender. Itu. Maksudnya yang seksualitas itu kan udah kodrat gitu maksudnya. Iya, udah kodratnya. Itu mah tidak perlu dibahas gitu. Yang dibahas kita itu adalah kesetaraan gendernya. Om tahu kan kalau zaman dulu itu, apalagi zaman jahiliyah itu, kalau bayi perempuan lahir dibunuh.